Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melani Nurdewi, NIM 19111500088, mata kuliah Akhlak Tasawuf, Prodi Hukum Tata Negara, kelas 2C. Baiklah, soal yang pertama, yang bagian A, jelaskan perbedaan antara definisi akhlak dan definisi tasawuf. Jelaskan juga perbedaan objeknya serta berikan contohnya masing-masing. Yang B, tulislah hadis Nabi tentang akhlak dan hadis Nabi tentang tasawuf. Baiklah, yang pertama, definisi akhlak. Akhlak dari segi bahasa bermaksud kebiasaan, tabiat atau marwah. Ada pula Imam Al-Ghazali memberi maksud, istilah akhlak ialah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan dengan mudah dan tidak memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Adapun Ibnu Maskawe mendefinisikan akhlak, keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Dan definisi tasawuf, secara etimologi, tasawuf berasal dari kata sofa yasifu tasawufan, yang artinya suci atau bersih. Dan secara terminologi, tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang pendalaman dan pemahaman aspek-aspek spiritual dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, seperti kita menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun jiwa dahir dan batin, serta memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, objek kajian akhlak dan objek kajian tasawuf. Objek kajian akhlak yaitu perbuatan manusia, yang dimana setiap perbuatan manusia itu pasti memiliki akhlak, yaitu akhlak baik dan akhlak buruk. Yang kedua, yaitu objek kajian dari tasawuf. Objek dari kajian tasawuf ini yaitu hati atau jiwanya manusia itu, yang dimana setiap hati atau jiwa manusia itu pasti memiliki rasa untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, untuk mempelajari bagaimana cara menjernihkan hati dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu contoh dari akhlak dan contoh dari tasawuf. Yang pertama, contoh dari akhlak saya contohkan seperti akhlak kita sehari-hari, yaitu akhlak kita terhadap orang tua. Kita tidak membantah apa yang dikatakan orang tua, kita tidak durhaka terhadap orang tua, kita menolong orang tua. Dan yang kedua, contoh dari tasawuf. Contoh dari tasawuf ini seperti kita mendekatkan diri kepada Allah, seperti kita berzikir, kita sholat di sepertiga malam, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Selanjutnya, hadis tentang akhlak yang berbunyi akmalul mu'minuna imanan ahsanuhum khuluq, yang artinya mukmin yang sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, hadis tentang tasawuf, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah bahwa di dalam tubuh manusia terdapat sepotong daging, yang apabila ia baik maka seluruh tubuh itu akan baik pula, dan apabila ia rusak maka rusaklah seluruh tubuh itu. Ingatlah bahwa sepotong daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah, selanjutnya soal yang nomor 2, yang bagian A, tulislah ayat Al-Quran tentang akhlak kepada Allah dan Nabi. Jelaskan, berikan contoh. Yang B, ada 3 macam tasawuf. Coba dijelaskan dan terangkan satu persatu. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada Nabi terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 69 yang berbunyi, wa man yuti illaha war rasula faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina wassuhada'i wassolihina wa hasuna ulaika rafiqon,
yang artinya dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sodikin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Saya akan memberikan contoh akhlak kepada Allah dan akhlak kepada Nabi. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Salah satu contohnya yaitu seperti kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, kita menikmati apa yang telah Allah berikan, kita bersabar, kita mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Yang kedua, contoh akhlak kepada Nabi, yaitu salah satunya kita mengikuti sunnah Nabi, kita mengikuti apa saja perkataan Nabi, dan jangan pernah kita meninggalkan apa yang dikerjakan Allah, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan yang nomor B atau yang B. Berdasarkan objek dan sasarannya, tasawuf diklasifikasikan atau dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama tasawuf akhlaki, yang itu tasawuf yang menekankan nilai-nilai etis atau nilai-nilai moral. Yang kedua tasawuf amali, yaitu tasawuf yang lebih mengutamakan kegiatan beribadah, untuk beribadah dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu tasawuf falsafi, yang dimana tasawuf ini yang menekankan pada masalah-masalah filsafat dan metafisika. Tasawuf ini juga disebut dengan irfani, yaitu yang sering kita sebut dengan bersifat pengetahuan diri. Selanjutnya soal yang nomor 3 bagian A. Apa perbedaan zuhud dan wara? Berikan contohnya masing-masing. Yang B, apa yang dimaksud dengan manusia hedonisme dalam gaya hidup? Jelaskan. Baiklah, yang pertama yaitu perbedaan antara zuhud dan wara. Zuhud adalah meninggalkan semangat untuk meraih hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat, seperti berlebihan dalam hal-hal yang mubah yang dapat membuat seseorang lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wara adalah meninggalkan hal-hal yang dapat membahayakan nasib kita di akhirat. Termasuk di dalamnya adalah meninggalkan hal-hal yang haram dan syubhat, karena perkara syubhat terkadang membahayakan nasib seseorang di akhir kelak. Contoh dari perilaku zuhud dapat kita lihat sehari-hari, yaitu yang pertama, senantiasa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua, senantiasa merasa cukup meskipun harta yang diberikan kepada kita melimpah ruah. Yang ketiga, orang yang memiliki kemampuan untuk hidup mewah tetapi mereka tidak mau, sebab mereka selalu membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keridhaan atau nikmat dari Allah. Yang keempat, tidak mencintai dunia atau tidak terlalu mencintai duniawi, sebab kalau kita terlalu mencintai duniawi akan bahaya di akhirat kelak untuk bekal kita mati kelak. Selanjutnya contoh dari sikap wara, menjauhi perkara-perkara yang samar atau haram, syubhat dalam agama. Contohnya adalah menjauhi tempat perjudian, tempat maksiat, dan juga seorang yang mungkin akan membawa kita kepada perangai atau tabiat yang buruk. Baiklah, pertanyaan yang B. Apa yang dimaksud dengan manusia hedonisme dalam gaya hidup? Manusia hedonisme dalam gaya hidup memiliki arti suatu manusia atau suatu makhluk hidup atau makhluk ciptaan Tuhan memiliki pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia atau orang akan menjadi senang dengan mencari kebahagiaan atau kesenangan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin untuk menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan dengan menerapkan pola gaya hidup manusia tersebut, seperti pola gaya hidup kita sehari-hari yang sering kita lakukan atau kita kerjakan. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang Romawi 4, yaitu dalam dimensi akhlak tasawuf ada istilah muhasabah, taubah, syukur, sabar, ikhlas, ridho, dan tawakal. Jelaskan masing-masing istilah tersebut menurut Al-Quran dan hadis, lalu dihubungkan dengan kehidupan kita sekarang yang serba susah payah, sulit lagi.
Tersuratkan di dalam Al-Qur'anul Karim mengenai perintah untuk bermuhasabah dan makna hakikat muhasabah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat berikut ini yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari besok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Selanjutnya hadis tentang muhasabah dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang pandai sukses adalah orang yang menghisap dirinya sendiri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang yang lemah ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, dinyatakan bahwa kegembiraan Allah menerima taubat hambanya melebihi kegembiraan seorang musafir yang kembali ke tanah airnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 17 yang artinya sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan karena kebodohannya yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian di surah An-Nisa ayat 18 pun menyatakan, dan tidaklah taubat itu diterima Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga datang ajal kepadanya seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang, dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Yang selanjutnya, orang yang bertaubat biasa disebut dengan at-taib, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan sahabat yaitu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang artinya orang yang bertaubat dari dosa yang sama seperti orang yang tidak berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya hadis tentang bersyukur, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku, berarti engkau mensyukuri aku, dan apabila engkau melupakan aku, berarti engkau telah mendurhakai aku. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti ia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Ada pula di dalam Al-Quran beberapa ayat yang berhubungan dengan sabar, di antaranya yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Yang selanjutnya penjelasan tentang ikhlas. Ikhlas itu terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 139 yang berbunyi, Qul atuhajjunna fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahum mukhlisun, yang artinya, katakanlah, apa kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Dan dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya dan mencari wajahnya. Hadis Hasan riwayat An-Nasa. Selanjutnya istilah yang terakhir yaitu tawakal, yang dimana tawakal ini terdapat di dalam Quran surat At-Taubah ayat 129 yang berbunyi, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung.
Selanjutnya, istilah-istilah ini dihubungkan dengan kehidupan kita yang sekarang, yang serba susah, yang serba payah, yang serba sulit lagi. Seperti saat ini, yaitu sedang peristiwa pandemi COVID-19 ini, seperti muhasabah, taubah, syukur, sabar, ikhlas, ridho, dan tawakal ini bisa kita tanamkan di jiwa kita. Jika istilah-istilah ini kita tanamkan di jiwa kita, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita, sehingga kita bisa melewati ujian ini dengan penuh rasa sabar, rasa syukur, ikhlas, dan tawakal. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Mungkin di dalam penyampaian saya masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.